Jadi saudara sekalian, kalau kita berkaca pada permohonan yang disampaikan tim Amin, maka setidak-tidaknya ya ada 11 item di mana istana terlibat dalam proses pemenangan 02. Lalu ada juga pelanggaran prosedur yang pasti juga terlibat. Manipulasi DPT, surat suara tercoblos pada paslon nomor urut 2, pengurangan suara pemohon, politik uang, mencoblos lebih dari 1 kali. Nah ini terlalu kecil ya. Tapi kalau from the beginning terlihat mereka tidak antusias bicara mengenai hal yang kualitatif, mengenai pelanggaran konstitusi, mengenai keterlibatan istana, sudah lebih baik mundur saja dari Mahkamah Konstitusi. Nggak ada gunanya. Tapi kalau mereka tertarik untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang konstitusional, masih ada harapan. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri.
Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati, reformasi dihianati, dihianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya baru saja membaca soal Kodari ya. Kodari sebut Prabowo bakal jadi presiden 2 periode, setelah itu Gibran 2 periode. Jadi rezim ini akan memerintah setidaknya 6 periode. 2 periode Jokowi, 2 periode Prabowo, dan 2 periode Gibran ya, di mana Kodari ada di dalamnya. Jadi kita jangan panas ya saudara sekalian, karena itu kan harapannya ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang sama tempat orang berdoa, itu tidak mengabulkannya ya. Nah, sekarang sahabat semuanya, saya ingin bercerita mengenai jejak-jejak yang terkait dengan kecurangan ya. Coba bayangkan, dan saya kira Kodari sudah tahu betul ya hal-hal seperti itu ya, bukan tidak tahu. Oke. Kalau kita bicara tentang misalnya jejak-jejak kecurangan, maka permohonan Amin itu sudah tepat. Yaitu yang dipermasalahkan adalah keterlibatan istana ya di dalam proses pemenangan 02. Jadi dalil-dalilnya yang mengatakan, paling tidak ada 11 dalil ya. Dan mayoritas dari dalil tersebut mengungkapkan bagaimana istana terlibat ya. Misalnya mulai dari putusan Gibran di MK, dugaannya istana terlibat. Kemudian melemahnya atau pelumpuhan independensi KPU dan Bawaslu, istana terlibat. Kemudian nepotisme pasangan nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan, ya pasti istana terlibat. Pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan, ya istana pasti terlibat. Kemudian penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya, istana pasti terlibat juga, karena itu kan kelanjutan dari pengangkatan atau penunjukan penjabat kepala daerah. Keterlibatan aparat negara, istana terlibat. Pengerahan kepala desa, istana terlibat. Ya, kita tahu berapa kali kepala-kepala desa atau aparatur desa dipanggil ke Jakarta, baik di GBK maupun ke istana. Undangan presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di sana pasti terlibat juga. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi sama dengan putusan Gibran tadi, istana terlibat juga. Penyalahgunaan bansos dan melanggar undang-undang APBN terlibat juga pastinya. Kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara di momen kritis terlibat juga. Jadi saudara sekalian, kalau kita berkaca pada permohonan yang disampaikan tim Amin, maka setidak-tidaknya ya ada 11 item di mana istana terlibat dalam proses pemenangan 02. Lalu ada juga pelanggaran prosedur yang pasti juga terlibat. Manipulasi DPT, surat suara tercoblos pada paslon nomor urut 2, pengurangan suara pemohon, politik uang, mencoblos lebih dari 1 kali. Nah ini terlalu kecil ya. TPS janggal, anak-anak ikut mencoblos, ini terlalu kecil ya. Kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap terlibat juga. Jadi kalau semua ya, baik pelanggaran konstitusi ya yang bersifat terhadap azas pemilu yang bebas dan jurdil ya, maupun pelanggaran prosedur itu
terasumsi akan melibatkan pihak istana, kekuasaan istana. Nah, bagaimana konstruksinya? Ya, kenapa kemudian istana terlibat? Saya kira ini soal klasik yang semua sudah tahu sesungguhnya, ya. Hal tersebut dimulai dari keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Untuk tidak hanya 2 periode tetapi ingin 3 periode. Dan itu kemudian diinisiasi oleh Kodari dengan membentuk relawan Jokpro, Jokowi Prabowo untuk 3 periode. Dan ternyata tidak berhasil karena tidak terjadi amandemen konstitusi karena Megawati adalah ketua umum partai yang lantang menolak itu. Sementara yang lain cuma mengikuti saja. Tapi begitu Mega mengatakan tidak, maka 3 periode tidak terjadi. Bahkan pernah Mas Sinton di sini, ya, Mas Pasaribu, satu-satunya orang PDIP yang saya undang ke sini, itu jelas-jelas menolak 3 periode. Ketika 3 periode tidak terjadi, maka yang lebih soft adalah perpanjangan masa jabatan dengan alasan karena ada pandemi COVID dan lain sebagainya. Sehingga perlu dikompensasi 2 tahun tambahannya. Tapi lagi-lagi ditolak oleh PDIP dan Megawati. Terakhir yang lebih soft adalah pengunduran jadwal pemilu dengan alasan macam-macam. Salah satunya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan instead of dihabiskan untuk pemilu yang jumlahnya triliunan. Entah puluhan triliun, entah ratusan triliun. Lagi-lagi ditolak dan akhirnya terjadilah pemilu. Dari sini Sobat Era sekalian, kita bertanya, ya, mengapa kemudian Presiden Jokowi betul-betul ingin mempertahankan kekuasaannya? Ya sederhana jawabannya, bahwa kekuasaan itu enak, kekuasaan itu nikmat, kekuasaan itu memberikan segalanya dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang tidak rela melepaskan kekuasaannya karena akan menjadi post power syndrome. Apalagi Jokowi masih muda untuk hitungan usia. Kelahiran tahun 61, usianya sekarang baru 63 tahun, ya. Usia yang relatif ya masih muda dibandingkan Prabowo Subianto yang 10 tahun lebih tua dibandingkan Presiden Jokowi dan baru akan menjadi presiden kalau itu jadi dilantik misalnya. Oke, itu sisi manusianya. Tapi ada 4 hal ini yang selalu saya garis bawahi kenapa Jokowi ingin menjadi penguasa terus. 1, khawatir dengan kasus korupsi yang melibatkan keluarganya yang sudah diadukan oleh Ubedillah Badrun misalnya ke KPK. Kalau ada perubahan kekuasaan, maka sudah satu demi satu akan diproses. Karena itu harus tetap kekuasaan berada di tangan. Yang kedua adalah Sobat Era sekalian, yang kedua adalah khawatir dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik karena pembiaran, ya, by omission maupun karena ikut melakukan by commission. Paling tidak pembiaran dalam kasus KM50 misalnya. Dalam kasus Novel Baswedan yang tidak diselesaikan. Jadi ada 2 kasus HAM masa lalu yang tidak diselesaikan secara baik seperti Novel Baswedan dan masa pemerintahan Presiden Jokowi sendiri yang juga tidak dilakukan atau diselesaikan secara baik seperti KM50 dan Kanjuruhan serta kasus-kasus HAM lainnya. Maka ada kekhawatiran di sana ikut diproses. Yang ketiga saya mengatakan terkait dengan politik dinasti atau dinasti politik. Pada era kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden sudah mulai berpikir menaruh keluarganya menjadi kepala daerah. Maka Gibran Rakabuming dipaksa menjadi wali kota Solo dengan memborong semua partai politik dan hanya berhadapan dengan calon independen yang tidak kuat-kuat amat, ya. Sehingga tidak heran kemenangan Gibran jadi sangat convincing. Kemudian Bobi Nasution juga dengan memborong partai politik di Medan, tetapi ternyata masih ada lawannya yang agak sedikit seimbang. Tapi mana mungkin kalau kemudian kekuasaan sentral menginginkan itu. Dan politik dinasti ini ya tidak mau gugur di tengah jalan.
Bahkan kalau bisa terus berkembang, menaruh Kaisang di PSI, kemudian menaruh Gibran yang tidak cukup umur menjadi pendamping Prabowo. Jadi politik dinasti. Nah, terakhir yang keempat, saudara sekalian, kenapa kemudian Presiden Jokowi terus ingin berkuasa? Karena ada legacy dia dalam bidang ekonomi, pembangunan yang belum selesai. Entah dengan motif luhur atau motif yang tidak luhur, itu soal lain. Misalnya IKN. Pastilah Jokowi berkepentingan agar IKN itu tetap berada di bawah penguasaan dia. Ya, IKN direalisasikan, terus dilanjutkan. Prabowo belum pernah bicara apakah IKN lanjut atau tidak. Tapi jangan-jangan dia akan berubah pikiran. Dibatalkan IKN, tetap dibangun tetapi tidak menjadi ibu kota, tetapi kota bisnis dan lain sebagainya. Bisa jadi. Tapi bagi Jokowi yang paling penting adalah pembangunan IKN dilanjutkan. Entah karena apa, ya bisa jadi. Karena proyek-proyeknya itu sudah ada pengijonnya, kita tidak tahu. Nah, 4 alasan inilah membuat Jokowi takut kalau seandainya dia tidak berkuasa lagi. Oke? Tetapi sobat era sekalian, ketika dia tidak bisa lagi 3 periode, tidak bisa lagi memperpanjang masa jabatan, tidak lagi bisa menunda pemilu, walaupun itu disuarakan oleh punggawa-punggawanya mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Bahlil, bahkan ketua-ketua umum partai politik seperti Erlangga Hartarto, kalau tidak salah Zulkifli Hasan juga, kalau tidak salah bahkan Muhaimin Iskandar. Maka yang terjadi akhirnya adalah strategi lain dirancang. Nah, strategi lain itu adalah strategi yang poco-poco. Ya, bagaimana kemudian Jokowi betul-betul intens untuk mengawal proses berpemilu. Antara lain ya yang disiapkan adalah merekrut PAN ke dalam koalisi istana. Kalau seandainya PAN pada waktu itu dengan merekrut PAN dalam koalisi istana, maka yang tersisa tinggal Demokrat dan PKS yang tidak mencapai 20%. Maka secara teoritis calon itu hanya akan dari istana semua. Mungkin calon dari blok Jokowi sendiri dan calon blok dari Megawati. Tapi semuanya adalah orang istana. Bayangan dulu adalah calonnya ya cuma Prabowo, Ganjar atau Erlangga Hartarto saja. Semuanya dari rahim istana, rahim koalisi istana. Tapi ternyata Nasdem tiba-tiba membuat manuver dengan mendukung Anies Baswedan. Nanti ini ada cerita lainnya ya. Yang jelas semuanya dengan perhitungan. Nah, Nasdem mendukung Anies Baswedan, maka koalisi istana menjadi pecah. Belakangan PKB pun juga keluar, maka ada calon ketiga yang bernama Anies Baswedan, sehingga gagallah skenario untuk membuat 2 calon dari istana. Karena kalau 2 calon dari istana, Jokowi barangkali tinggal ongkang-ongkang kaki. Ya, tinggal sharing power siapapun yang menang. Mau paket A, mau paket B. Mau paket Prabowo atau paket Ganjar atau paket Erlangga kalau mau dibikin dramatik 3 calon misalnya. Tapi sobat era sekalian, akhirnya tidak jadi. Nah, sejak itulah kemudian seperti dikatakan Rocky Gerung, bagi Jokowi Anies harus dijegal. Tidak boleh menjadi presiden. Maka dengan sarkastik Rocky Gerung misalnya di Melbourne di Australia mengatakan bahwa Anies tidak mungkin jadi presiden karena angkanya dipatok 17%. Ternyata yang 17% itu Ganjar Pranowo dan Anies itu 24%. Tapi itu tetap saja tidak bisa memenangkan pertarungan sobat era sekalian. Lalu bagaimana Jokowi melihat ini semua? Jokowi berpikir untuk menitipkan legasinya kemana? Apakah ke Ganjar, apakah ke Prabowo Subianto? Perahu sesungguhnya sudah disiapkan oleh Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, ya 2 orang yang selalu tersandra ini, dengan Mardiono, ketua P3 yang didudukkan karena Soeharto kemudian disingkirkan. 3 orang ini sudah menyiapkan KIB, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. KIB ini maksudnya adalah untuk mendorong calon Presiden Jokowi. Dan itu diharapkan Ganjar Pranowo. Tapi rupanya Ganjar tidak mau kalau
pencalonan dia diinisiasi oleh Jokowi, bukan diinisiasi oleh Mega. Dia tidak berani keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena PDIP ya rumah dia. Karena kalau dia tidak terpilih seperti sekarang ini kan dia tetap bisa balik ke PDIP, entah jadi apa. Ya, itu soal lain. Tetapi intinya adalah dia tetap di eksekutif partai, itu yang paling penting, dan dia menunjukkan kesetiaannya kepada Megawati Soekarno Putri. Karena Ganjar akan pernah ditanya, setia kepada mana? Ternyata dia setia kepada Megawati ketimbang Presiden Jokowi, dan betul itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Karena Ganjar tidak mau, maka KIB sudah kehilangan jagoan kan. Belakangan kemudian akhirnya PAN melipir ke Prabowo Subianto, kemudian Erlangga melipir ke Prabowo Subianto karena Caimin lari dari Prabowo, dan kemudian P3 entah gimana melipir ke PDIP. Apakah ini disuruh? It seems to me ya, sepertinya begitu ya. Jadi di deploy ke dua kekuatan ini, tapi akhirnya saya tidak tahu kapan idenya untuk memasukkan Gibran. Barangkali tawaran itu juga diberikan kepada kubu Ganjar agar Gibran masuk menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Tetapi barangkali tidak dapat sambutan karena handicap komunikasi dengan Megawati jauh lebih berat bagi Jokowi. Karena Megawati kalau mau bicara begitu ya dia punya jagoan lain, Puan Maharani, untuk menjadi wakil presiden kalau seandainya cuma dari satu arus. Maka masuknya melalui Prabowo. Dan kemudian Prabowo Subianto ya dengan sukarela menerimanya. Karena saya pernah mendengar langsung pernyataan dari Prabowo, nggak ada gunanya kalau Pilpres tapi tidak didukung oleh Jokowi, tidak didukung oleh kekuasaan. Jadi dia meyakini itu bahwa kalau Pilpres tidak didukung oleh kekuasaan cuma ngabis-ngabisin duit. Itu yang pernah dikatakan oleh Prabowo Subianto, sobat era sekalian. Ya. Dan kemudian jadilah putusan MK. Jadi putusan MK itu putusan yang tidak bisa kita katakan murni pemikiran hakim konstitusi. Itu betul-betul misi dari Paman Usman yang kemudian mempengaruhi 4 hakim konstitusi lainnya. Atau paling tidak 3 hakim konstitusi lainnya. Karena from the beginning Guntur Hamzah sudah selalu akan mengabulkan. Tetapi Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik, kemudian Manahan Sitompul adalah orang-orang yang dipengaruhi untuk kemudian mengabulkan permohonan Al-Masakib Biru. Maka jadilah permohonan yang melanggar kode etik, dan Anwar Usman kemudian diberhentikan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran kode etik berat. Tapi jangan lupa, sekarang dia ke PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sangat mungkin dalam konstelasi politik seperti sekarang ini PT-UN akan mengabulkan gugatan Anwar Usman. Saya nggak tahu bagaimana nanti ujungnya. Tapi sepertinya PT-UN agak menunda-nunda untuk mengabulkan gugatan Anwar Usman walaupun putusan selanya dikabulkan dan tidak dilaksanakan putusan selanya. Jadi sobat era sekalian, sampai segitu-gitunya. Nah, ketika sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto, maka selesailah spekulasi itu. Selesailah siapa yang akan didukung oleh Jokowi. Awalnya Jokowi sendiri ragu antara mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo. Ingat, dalam beberapa momen dia mengatakan Presiden Indonesia ke depan adalah yang rambutnya putih dan lain sebagainya. Tapi dengan masuknya Gibran selesai. Nah, saya dalam tanda kutip agak meremehkan pendapat dari Gatot Nurmantio yang mengatakan kalau Gibran menjadi calon wakil presiden selesai. Kan begitu. Saya mengatakan pada waktu itu justru bagus, akan menjadi the common enemy. Saya membayangkan the common enemy. Memang betul dia menjadi the common enemy. Tapi apa boleh buat? Kalau pemilunya securang-curang-curangnya menggunakan gentong babi sebabi-babinya, maka tidak bisa. Politik pork barrel itu kemudian menjadi andalan dengan deploying 597 triliun. Maka kata Romi, jangankan manusia, monyet pun bisa menjadi presiden kalau seandainya didukung dengan anggaran sedemikian besarnya. Maka dari situlah kemudian sesungguhnya
Pilpres itu sudah tidak lagi konstitusional, sudah melanggar prinsip atau azas pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Jadi beberapa hal yang dilakukan, ya banyak. Yang paling luar biasa adalah politik gentong babi, di mana Kementerian Sosial itu hanya menguasai 78 triliun kalau tidak salah, sisanya dikuasai entah oleh siapa. Bahkan Jokowi membagikan sendiri bansos itu di depan istana dan kemudian melakukan kunjungan-kunjungan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Udahlah, itu kasat mata ya. Kita tidak bisa mengatakan itu tidak. Dan Jokowi mengatakan dia harus cawe-cawe ya, dan sah kalau presiden berkampanye. Kemudian itu dilakukan di belakang calon presiden ya, di lapangan udara ya, dalam peristiwa kemiliteran. Jadi secara simbolik bahwa dia di backup oleh Panglima TNI dan di backup oleh calon presiden. Atau sebaliknya, calon presiden di backup oleh presiden dan Panglima TNI. Jadi sobat sekalian, sejak itu maka kemudian sesungguhnya sudah tidak fair lagi kompetisi Pilpres ketika kekuasaan istana digerakkan, dan dari situ kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, aparat terlibat, tapi kalau Anda ngomong spesifik tentang keterlibatan aparat, maka akan ada orang yang mengadukan Anda ke penegak hukum. Ya. Lalu kemudian ada puji-pujian terhadap netralitas dan lain sebagainya yang menurut saya jauh panggang dari api sesungguhnya. Misalnya Habib Rizik didatangi, ada yang namanya cooling system katanya. Padahal kalau kita lihat, kita baca, ya jawaban Habib Rizik benar. Bisa damai kalau pemilunya tidak curang. Kalau pemilunya curang, ya nggak mungkin damai. Nah pertanyaannya adalah, tentu kan tidak mungkin kita dipersoalkan kalau kita memperjuangkan pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Masa kita ditangkap ketika kita ingin memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil? Justru sebaliknya, yang harus ditangkap orang yang tidak memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. Kan itu persoalannya. Jadi sobat era sekalian, jejak-jejak kecurangan ini terlalu kentara sampai kemudian pemilihan. Nah, dalam pemilihan itu apa yang bisa kita harapkan? Kalau seandainya bahwa gentong babi sudah di-deploying semuanya, bahkan ada bantuan tunai 200.000 yang kemudian dirapel 3 bulan, diberikan sebelum pemilu pada bulan Februari, dan lain sebagainya. Semuanya bansos atau dana perlindungan sosial itu jumlahnya 597 triliun. Bukan jumlah yang kecil, ya kan? Banyak sekali indikator mengaitkan bansos itu dengan paslon. Mulai dari warna bansos di DKI, omongan menteri-menteri, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan lain sebagainya. Dukungan secara terbuka menteri-menteri kepada paslon 02 dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa ada gerakan yang memang kuat untuk mendukung paslon 02. Bahkan Purnawirawan Jenderal yang tadinya mengkritik pencalonan Prabowo pada tahun 2019 itu berbalik arah mendukung semuanya. Karena tadi ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berkuasa sama-sama, untuk membagi kenikmatan sama-sama. Jadi sobat era sekalian, nah sekarang ini sudah sangat kentara sekali, ya. Tinggal Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita bicara tentang hati nuraninya, berani nggak? Ya, berani nggak untuk kemudian membuka mata dan membuka hati bahwa pangkal persoalannya adalah Anda sendiri, hakim-hakim konstitusi yang membuka celah bagi pencalonan Gibran Rakabuming yang kemudian menjadi trigger bagi kecurangan yang luar biasa. Itu kan triggernya. Karena begitu Gibran bisa dicalonkan, semua bergerak. Gentong babi bergerak, aparat bergerak dan lain sebagainya. Dan sumbernya dari Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang kita balik ke Mahkamah Konstitusi lagi. Apakah Anda ingin menyelesaikannya, para hakim konstitusi yang terhormat, ataukah Anda akan membuat masalah ini bertambah runyam dengan melegitimasi bahwa seolah-olah apa yang dilakukan terhadap putusan Gibran itu tidak ada masalah. Ya, sekali lagi kita tidak mungkin berpemilu di tengah intimidasi,
di tengah ketakutan, termasuk ketakutan bersuara. Nggak bisa kita ngomong apa adanya. Ngomong tentang keterlibatan aparat dengan senang hati. Ada kelompok-kelompok yang akan mengadukan kita. Ya kan? Jadi tidak bisa spesifik. Nah, di MK itu adalah jalur yang memang konstitusional untuk mempermasalahkannya. Tapi kau yang memulai, apakah kau juga yang akan mengakhiri, wahai hakim konstitusi? Itu pertanyaannya. Padahal kalau misalnya kita bicara tentang keyakinan, ya sudah jelas cetowelo-welo. Masalahnya adalah sudah terjadi bahwa kecurangan itu kasat mata. Ya. Makanya saya pernah bertanya kepada misalnya Budiman Tanurejo, siapa? Mbah ya. Kepada Sujiwo Tejo. Saya bilang begini, percaya enggak kalau pemilu ini curang? Ya kan? Percaya. Percaya enggak kalau kecurangan itu didrive oleh istana? Percaya. Percaya enggak kalau Jokowi terlibat? Enggak percaya. Katanya enggak percaya, enggak berani. Jadi kita itu saja yang kita katakan. Percaya enggak kalau pemilu ini curang atau pilpres ini curang? Percaya enggak kalau kecurangan itu didrive oleh istana? Percaya enggak kalau Jokowi terlibat? Sederhana kan sesungguhnya. Jadi yang namanya politik anggaran, padahal APBN-nya tidak ada, dengan mengubah banyak hal, melanggar undang-undang. Dan pemberian bantuan sosial itu biasanya pada bulan Maret, ini dipercepat. Dan sumbernya juga tidak jelas karena sumbernya tidak ada sesungguhnya. Tetapi dengan mengambil kebijakan tanpa persetujuan DPR, tiba-tiba kemudian bisa dilakukan politik gentong babi itu kemana-mana. Sobat Era sekalian, itu saja ya. Nanti akan kita lihat bagaimana hati nurani hakim konstitusi menyidangkan kasus ini. Tapi kalau from the beginning terlihat mereka tidak antusias bicara mengenai hal yang kualitatif, mengenai pelanggaran konstitusi, mengenai keterlibatan istana, sudah lebih baik mundur saja dari Mahkamah Konstitusi. Enggak ada gunanya. Tapi kalau mereka tertarik untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang konstitusional, masih ada harapan. Karena saya mencatat paling tidak posisi masih 4-4 minimal. Mudah-mudahan ya. Dan dalam 4-4 itu ketua ada di posisi yang ingin pemilu yang jujur dan adil. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.